Sebentar, sebentar. Ya, silakan. Saya dulu nih. Saya dulu bahannya lagi untuk saya screen-nya. Silakan mulai aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dinihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu yang tentunya dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa Allah berikan kepada kita berbagai banyak kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat yang pada kesempatan ini di subuh yang insya Allah sungguh menyegarkan bagi kita semua. Tentunya pada kesempatan subuh kali ini kita akan mendengarkan tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita, Al-Ustadz Dr. Asep Zainal Asyok. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita dan insya Allah akan memberikan tausiahnya, sharing ilmu yang insya Allah akan kita dengarkan sesaat lagi. Salawat dan salam tetap kita curah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat dan para umatnya yang senantiasa istiqomah untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Bapak Ibu sekalian, untuk mengawali pertemuan pagi ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kemudian untuk lebih berkahnya lagi, kita bertadarus bersama yang insya Allah tentunya akan dipimpin oleh salah satu panitia kita, Pak Nanan, barangkali monitor Pak Nanan. Siap. Sudah masuk suaranya, Pak? Sudah masuk Pak Nanan, mangga? Bisa langsung kalau misalkan memang Bapak Ibu sekalian ingin bertadarus sebentar gitu ya, mengawali pertemuan kali ini, insya Allah bisa di unmute mangga, atau di mute juga nggak apa-apa. Mungkin hanya beberapa ayat saja yang insya Allah akan dipimpin oleh Pak Nanan. Mangga, tafadhol Pak Nanan. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, salah satu keutamaan ibadah kita di bulan Ramadan adalah bertilawah dan tadarus ya. Jadi insya Allah melalui ngawas ini, insya Allah kita bikin hancak ya. Insya Allah kita targetnya satu hari satu halaman saja. Insya Allah kita mudah-mudahan nanti di akhir Ramadan kita sampai di halaman 30 berarti ya. Mudah-mudahan ini hikmahnya kita bisa istiqomah walaupun satu hari satu halaman insya Allah. Baik, silakan untuk yang mau ikut bisa lihat di layar atau bisa mengikuti saja dalam hati, atau mau ikut juga silakan aktifkan speakernya, kita sama-sama mudah-mudahan apa yang kita tadaruskan ini sampai ke arasnya ya, sehingga terkabul doa-doa kita insya Allah. Baik. Insya Allah kita Al-Fatihah sama Al-Baqarah ayat 1 sampai 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemimpin tadarus ngaji bersama. Insya Allah mudah-mudahan setiap ayatnya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kebaikan dan keberkahan bagi kita semua. Baik, kita lanjut pada sesi berikutnya adalah kita dengarkan tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Pak Ustadz Asep Zainal Asop. Kami berikan waktu dan tempatnya Ustadz. Ya. Kelihatan ya? Ini udah belum tadi? Udah ya? Belum terlihat lagi Pak Ustadz. Oh, belum terlihat. Ya. Baca ada ya? Ada belum? Belum muncul Pak Ustadz? Belum juga ya? Ya, belum muncul. Screen, klik. Share, klik. Ada? Ya, sudah muncul Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahu ila yaumil. Pada subuh ini saya akan membahas tentang paradigma terbalik. Paradigma piramida terbalik. Ulangi ya, Pak. Paradigma piramida terbalik. Yaitu pengajian agama menggunakan metode-metode paradigma. Apa itu paradigma? Ya. Apa itu paradigma? Paradigma adalah sejumlah keyakinan dan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat akademis tertentu. Ulangi, apa itu paradigma? Sejumlah keyakinan dan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat
Ada bisa tentu. Yang mempengaruhi pola berpikir, ya, teori, metode, prinsip, sampai implementasi. Itu kata Thomas Kuhn ya. Nah, sekarang Al-Quran. Al-Quran adalah sebuah, Al-Quran merupakan sejumlah keyakinan. Al-Quran pun berisi jumlah nilai-nilai. Maka Al-Quran menjadi paradigma hidup kita. Disebutlah paradigma Al-Quran. Nah, sekarang kita akan bahas puasa. Apa paradigmanya? Lihat dulu Al-Qurannya. Ayat Al-Quran yang relevan untuk menjelaskan soal puasa. Surat Al-Baqarah 183-84 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba ala ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Man kana minkum maridun aw an safarin iddatum min ayyamin ukhra. Kemudian wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun miskin faman tatawwa khairan fa huwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum. Tidak pada tahu ya artinya ya. Nah, itu. Oke. Nah, kalau begitu apa sih ya paradigma saum itu? Paradigma saum adalah imsakun nafsi. Imsakun nafsi, imsak menahan nafsi diri. Ya. Di apa itu paradigma saum? Imsakun nafsi, mengendalikan diri. Di saum bukan soal menahan makan minum, itu mah cetek. Tidak, saum itu adalah menahan nafsu. Berulang-ulang saya katakan bahwa kalau hanya puasa tidak makan tidak minum, lebih hebat puasa ayam. Ayam itu 3 minggu ketika mereka telur gak makan minum. Kalau dia makan aja tubuhnya dingin, gagal telur. Bebek hebat lagi, bebek itu 40 hari. Jangankan makan, bebek mandi aja, tubuhnya dingin, telurnya gagal. Nah maka kalau hanya saum menahan lapar dahaga, lebih hebat saum bebek. Jadi para Ahmad Selamat, bebek itu menertawakan kita. Kata bebek, alah cetek. Sehari buka. Gue 40 hari. Tidak ada buka bersama, tidak ada THR, nggak ada ganti baju. Jadi kalau hanya saum begituan, lebih hebat. Ya. Ingat ya nih, apa itu saum? Imsakun nafsi. Apa itu saum? Imsakun nafsi, mengendalikan diri. Pegang tuh, ini paradigma ya. Sekarang berikutnya, paradigma mikro keilmuan. Tadi kan paradigma makro ya, payung besarnya, payung besar. Enggak, sekarang ini paradigma mikro, payung kecil. Ya, payung kecil. Ini mengacu kepada ilmu kesehatan lah ya. Ilmu kesehatan. Pokoknya isinya itu gini, saum itu sangat bagus untuk kesehatan. Kesimpulannya, sumu tasihu. Saumlah kamu, pasti akan sehat. Itu. Pegang aja itunya, paradigma ilmuannya. Nah, sekarang kalau saum itu ya lapar. Masa saum gak lapar ya? Kalau saum lapar itu bagus. Lapar itu sebagai ciri bahwa tubuh kita sedang mengeluarkan racun. Bayangkan 30 hari racun dikeluarkan oleh tubuh. Bahkan orang diabetes pun sama. Pada jam 1 itu usia orang lapar. Ketika lapar maka tubuh akan mengeluarkan glukosa yang ada pada hati. Sehingga glukosanya dibuang ya, sehingga menjadi sehat. Tapi ingat, niat harus kuat. Nah itu. Jadi ketika sahur, ya sahur nih. Bismillahirrahmanirrahim, makan aja. Udah beres makan, kata hati, saya mau puasa. Saya mau puasa. Di hati aja. Begitu mengatakan begitu, saya mau puasa, maka semua sekresi otak di off. Dimatikan. Seperti lihat TV RCTI. Dimatikan TV-nya ya udah. Lihat perempuan, lihat isi sendiri memakai anduk saja nggak bergairah. Lihat makanan, nggak bergairah. Kenapa kuat hatinya? Saya puasa.
Gawatnya kalau hatinya nggak kokoh, puasa besok. Ya kalau kuat teruskan, kalau enggak ya itu goyang hatinya. Kalau goyang hatinya, maka gampang stres. Kalau stres, gampang jadi mah. Jadi kalau puasa niatnya nggak kokoh, jadi mah. Tapi kalau niat puasnya kokoh, maka akan sehat. Paradigma keilmuan banyaklah di itu biar apa itu manfaat sahabat kesehatan. Pokoknya sumu tasihu, saumlah kamu akan sehat kalau benar puasa. Oke, itu ya. 2. Berikutnya world view. Apa itu world view? 3 nomor 3 ya. World view. Apa itu world view? Cara pandang. Cara pandang apa sih? Cara pandang Islam terhadap saum. Ya. Cara pandang terhadap saum. Ya. Nah, ini lihat ya. Ini lihat. Nah, ini prinsip kita nih kalau saum ya. Nih. Kami adalah kaum yang tidak makan sampai datang lapar. Dan jika makan pun tidak kekenyangan. Ini prinsip makan minum di luar puasa ya. Di luar puasa begitu. Kata Rasul, kami adalah kaum yang tidak makan sampai datang lapar. Dan tidak makan pun, dan jika makan pun kekenyangan. Ini di luar puasa nih. Jadi semua jamaah kalau jangan makan dulu lihat waktu. Pokoknya kalau lapar makan. Belum lapar jam 12 nih waktunya makan. Belum lapar enggak usah. Gitu. Kalau makan yang kenyangan. Kenyang harus yang kenyangan. Bagus sih sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga untuk ya. Berikutnya, apa fungsi saum? Adalah litakdib untuk pendidikan. Untuk pendidikan. Jadi kalau makan minum kan cuma media. Ya, kalau kita sedang puasa, tubuh lapar. Kalau tubuh lapar, bawaannya emosi cepat naik. Malam kurang tidur, siangnya perut lapar, emosi cepat naik. Di saat itulah kita terus melatih diri menahan emosi. Nah, nanti di bulan Syawal tidur cukup, perut kenyang. Kalau tidak bisa menahan emosi, keterlaluan. Kapan aja ketika bulan puasa lagi kurang tidur, uring-uringan, ya banyak masalah, lapar lagi. Kok kita bisa menahan lapar? Pas sekarang di bulan Syawal nggak bisa. Kalau di bulan Syawal tidak bisa, berarti dia tidak berhasil. Ya. Lagi nih, bawah-bawahnya nih. Ya. Ramadanu indal mu'minina al-uqala huwa syahru ikhlasi fil ibadah. Ramadan bagi orang-orang mukmin yang berakal adalah bulan untuk berbuat ikhlas. Latihan ikhlas. Kenapa? Ya kan di malam pulang tidur, perut lapar, gampang emosi. Jangan sampai puasa disalahkan. Kok lemes kamu puasa? Kenapa kesiangan kerja? Puasa. Kok ini pekerjaan nggak beres? Puasa. Ah, itu ya. Selesai ke puasa. Sekarang teori. Apa teori puasa? Teori puasa ini. Ya, ini. Apa teori puasa? Teori puasa adalah 5 dimension. Oh, ini selanjutnya. 5 dimension fasting, yaitu saum 5 dimensi. Apa saum? Apa teori saum? Adalah as-saumul khumasi. As-saumul khumasiyun. Saum 5 dimensi. Jadi teman-teman semua, jadi apa teori saum itu? Saum 5 dimensi. Nah, kalau Imam Al-Ghazali
adalah saum 3 dimensi Imam Ghazali itu. Apa saum 3? Itu saum umum, saum khusus, dan saum khusus. Saum umum, saum khusus, dan super khusus lah gitu. Itu Al-Ghazali. Nah, tetapi ketika saya teliti lewat penelitian intensif, kaitannya cantolan ayatnya tidak pas gitu ya. Nah, maka saya nih madhab ITB lah. Madhab ITB bukan. Nah, ini membuat 5 dimensi saum. Satu, saum jasadiyah, ya. Dari nomor 1 nih. Ini saum jasadiyah. Sampai ke bawah nih. Saya pakai saum ruhiyah. Saum jasadiyah. Ialah saum menahan kemauan jasad, makan, minum, ya, biologis ya, saum biologis, ya, jasadiyah itu. Saum biologis, apa itu? Tidak makan, tidak minum, tidak senggama. Kalau hanya itu, kena dengan hadis. Ruba so'imin laisalahu min syami ila ajwal atau. Tidak sedikit orang yang saum pahalanya adalah lapar dan dahaga. Disebut dengan saum jasadiyah, saum biologis. Kita nggak cukup. Naik yang kedua, dimensi kedua, saum apa? Saum amaliyah. Ialah saumnya penuh dengan amal. Wah, baca Quran tamat atau padanan selama puasa teh hebat, hatam Quran berkali-kali, taraweh juga tamat gitu. Tapi dia kena dengan hadis lagi. Katanya hadis ruba qaimin sekarang mah. Kalau tadi soimin, sekarang mah qaimin. Ruba qaimin laisa lahu min qiyamhi illa asahru. Tidak sedikit orang-orang yang saum, ikut taraweh, tamat 30 malam, tapi dia ya tidak mendapat apa-apa kecuali ngantuk semata-mata. Baca Quran, hatam Quran, tapi tidak paham apa isinya. Karena orientasinya hatam Quran, tamat, bukan kualitas. Nah, naik yang ketiga disebut dengan saum akliyah. Apa itu akliyah? Kesadaran. Jadi saum akliyah, saum berkesadaran. Pananan saum, iya saum. Untuk apa saum pananan? Saya saum melatih diri menjadi orang-orang yang takwa. Gitu. Karena saum, ya. Kenapa pananan saum? Saya melatih diri orang-orang yang takwa. Kenapa ini? Bentar ya. Nanti ini. Bentar, sebentar. Jadi nggak ada ya. Oke, sekali lagi. Yang ketiga adalah saumnya saum akliyah. Saum akliyah adalah saum berkesadaran. Nah, bentar, satu lagi ya. Aku salah nih. Nggak enak. Apa itu saum akliyah? Saum berkesadaran. Jadi kalau kita saum harus sadar. Belum. Bentar. Nah, yang keempat adalah saum kolbiyah. Apa itu saum kolbiyah? Saum kolbiyah itu saum hati. Saum kolbiyah itu saum hati. Itu
Hati yang saum itu, ketika saum dia nggak mau, misalnya apa? Ketika dia saum dia tidak mau dia menahan diri terus dan lain-lain. Kenapa? Ya dia lagi saum, disebut saum qalbiyah. Masuk dulu. Ini itu ya. Yang kelima, saum ruhiyah. Saum ruhiyah ialah saum yang jiwanya sudah jiwa saum. Dia jiwa saum dia. Beres Ramadan, teruskan saumnya malam. Lanjut, saum Senin Kemis. Teruskan lagi. Ayamul Bid'i tiap bulan 3 hari. Saum lagi. Arafah, saum Nabi Daud. Pokoknya dia mah saum terus. Nah, kalau orang sudah ingin saum terus, itu sudah saum level tinggi. High class namanya saum. Ya. Jadi ada teori saum adalah teori as-saum al-humasiyun. Teorinya itu. Apa teori saum? Saum adalah as-saum al-humasiyun, yaitu saum 5 dimensi. Apa itu? Saum jasadiyah atau biologis, saum amaliyah, behavior, saum akliyah, consciousness, saum qalbiyah, hati nurani, dan terakhirnya saumnya saum ruhiyah. Oke. Berikutnya metode. Metode saum ada 3. Satu metode al-ada. Metode al-ada ialah saum pada waktunya. Saum Ramadan, ya di bulan Ramadan itu ada. Yang kedua saum qadha, puasa Ramadan di luar Ramadan. Karena sakit ya saumnya nanti ya. Bepergian, saumnya nanti. Nah, itu disebut dengan saum qadha. Yang ketiga metode fidyah. Orang yang kerja berat kan kapan mau qadhanya? Nggak sempat. Ya tiap hari kerja begitu, ya udah fidyah. Orang hamil, kasihan dia anaknya nanti, ya sudah fidyah. Kalau haid nggak boleh. Orang haid diganti pakai fidyah nggak boleh. Haidnya, ketika haid kan haram puasa. Ya sudah nanti aja di qadha ya. Tapi yang menyusui, yang hamil, kerja berat, itu dengan fidyah. Oke. Apa prinsip-prinsipnya? Prinsip saum adalah pertama ikhlas. Kalau nggak ikhlas, wah berat ya saum. Apalagi prinsip kedua? Prinsip kedua adalah tidak dicampurkan dengan kebatilan. Prinsip ketiga adalah memperbanyak amal dengan ikhlas dan lain-lain. Nah, jadi ada beberapa beberapa turunan. Ada paradigma makro teologis, paradigma mikro keilmuan, worldview, teori, metode, sampai ke prinsip-prinsip dan implementasi. Nah, itu. Jadi lagi, apa itu paradigma saum? Imsakun nafsi, mengendalikan diri. Yang terakhir, apa buah saum? Kan kalau di Quran, la'alakum tattaqun ya. Nah, tapi lihat ayat Al-Baqarah 129. Al-Baqarah 129, semua ibadah, semua cari ilmu ada 2 targetnya. Satu adalah al-hikmah, yang kedua yuzakihim atau tazkiyah. Maka puasa kita harus menghasilkan kepribadian yang sempurna, yaitu kepribadian yang kepribadian yang itu bijaksana. Jadi teman-teman dari ITB ini begitu Ramadan selesai lebih bijaksana. Wisdom, wise. Apa itu ciri bijaksana? Banyak. Satu, dia tidak egois. Senang berbagi. Kedua, kalau ada orang berbuat salah, ya dimaafkanlah. Yang ketiga, orang berbuat salah jangan dipojokkan. Kasihan. Kalau dia bangga dengan anaknya, ya sudah aminkan aja. Anak saya beli wisuda loh, Pak, besok. Terus 2, bukan D3, bangga dia D3. Kata yang lain, D3, saya kira S3. Oh jangan begitu ngomong tuh, biarkan dia. Nah ibu-ibu, suamiku bawa ini nih, bawa kain dari Singapura, bagus loh.
Coba lihat, orang muji-muji semua. Datanglah si Ibu A, mana lihat, alah, kayak begitu banyak di Sawaru juga. Jangan begitu, tidak enak. Nah, kalau ketemu orang, Assalamualaikum, puji, idhol surur. Wah, si bapak sudah pensiun tapi awet muda. Itu. Jangan begitu ketemu, asa hidang, mana? Kok hitam kamu? Itu tidak bijaksana. Nah, apalagi memaafkan orang, ya, apalagi senang berbagi itu bijaksana. Jangan egois, cintailah orang lain seperti Anda sendiri. Itu bagus itu udah al-hikmah. Jadi ini Pak Wahyudin juga ya, Pak Wahyudin dari FTI ya, Pak Wahyudin juga harus bijaksana. Nggak apa-apa, yang muda yang bijaksana. Bukan sudah tua, udah pensiun malah makin egois. Nah yang keempat, yang berikutnya adalah tazkiyah. Tazkiyah itu apa? Bersih hati. Dendam nggak ada. Suudon diganti dengan husnudon. Ya, kemudian pokoknya dendam, iri, dengki, tidak ikhlas, buang. Apa yang ada sekarang? Yang ada adalah ikhlas, ridho, tawakal, qanaah, senang memaafkan orang, nyaahan, bagernya apa itu dengan tazkiyah. Hasil itu puasa. Jadi beres sama doa itu ada dua. Satu adalah wisdom, bijaksana. Yang kedua adalah bersih hati. Nah, berikutnya tinggal loncat satu lagi. Apa itu? Husnul Khotimah. Ya. Jadi apa saum kalau nanti udah saum masih egois, tidak pemaaf. Nah, itulah teman-teman sekalian tentang masalah apa? Masalah paradigma saum. Nah, dikit lagi ya, ada waktu ya. Apa itu paradigma? Paradigma makro teologi saum, imsaku nafsi, mengendalikan diri. Apa paradigma keilmuannya? Sumu tasihu, saumlah kamu akan sehat. Ya. Kemudian apa teori saum? Teori saum adalah teori saum jasadiyah, biologis, saum amaliyah, behavior, saum akliyah, consciousness, saum kolbiyah, dan saum ruhiyah. Oke. Bagaimana metode saum? Ada 3. Saum al-ada, tunaikan sekarang, saum qadha atau saum dengan fikih. Oke. Apa buah saum? 2 buah saum itu. Apa itu buah saum? 2. Apa itu 2 itu? 1 al-hikmah, bersikap bijaksana. Kedua apa? Tazkiyah, bersih hati. Ujungnya apa? Ujungnya alakum tatakun, takwa. Apa takwa? Takwa itu adalah wako yaki wikoyatan, hidup hati-hati. Kalau mau makan hati-hati, ada barang yang makruh nggak? Atau barang yang haram? Hati-hati. Kalau berpakaian nutup aurat nggak ya? Mengurangi bawah nggak ya? Gitu. Kalau mau berbicara, kira-kira saya kalau mau begini menyakiti hati orang nggak? Pokoknya hati-hati dengan wikoya. Lebih hebatnya lagi, takwa adalah hidup tepat Al-Quran. Takwa adalah hidup tepat Al-Quran. Nah itulah adik-adik semua soal saum ya. Diingat ya, jangan ingat uraian banyak macam ceramahnya. Ingat kata kuncinya. Dan ini saya ceramah menggunakan metodologi baru. Ini lagi dibuat bukunya. Insya Allah tengah-tengah Ramadan sudah terbit untuk pengajaran baru ya di masjid-masjid, di ITB juga, kemudian ini insya Allah mau dipakai oleh para ulama sekota Bandung ya minimal. Biasanya sih kalau udah di Bandung menyebar. Jadi itu apa modelnya? Ialah model piramida terbalik. Model piramida terbalik. Paradigma Al-Quran tentang pengajaran agama dan etika. Tentang saum adalah saum itu paradigma makronya imsakun nafsi, paradigma mikronya adalah sumu tasihu, saumlah kamu sehat. Teorinya word view-nya adalah saum itu sebagai apa ya? Ya sebagai ibadah yang sangat luar biasa.
Kemudian berikutnya, apalagi tadi teorinya, teori saum adalah as-saumu al-humasiyu, saum 5 dimensi. Apa metodenya? Al-ada, kemudian al-qadha dan fidyah. Gitu. Apa buahnya? Buahnya adalah hikmah, wisdom, dan tazkiyah, bersih hati. Apa targetnya? Tatakun, orang yang hidupnya takwa. Apa takwa? Takwa itu hidup hati-hati, tidak sembarangan. Kalaupun salah, nggak sengaja. Lanjutnya apa? Lanjutnya adalah husnul khotimah. Mangga, kalau mau nanya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa Pak Ustadz. Alhamdulillah, beberapa teori paradigma tadi tentang saum bisa kita catat ya beberapa hal gitu pentingnya. Alhamdulillah, di sini kita kehadiran para guru dan orang tua kita. Alhamdulillah ada Profesor Daryono. Assalamualaikum Pak Prof. Kemudian Warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun, Pak. alhamdulillah Pak Prof dan hadir. Alhamdulillah. Terus kemudian di sini ada Muhammad Rosad, alhamdulillah. Kemudian ada dia Bu Sukmayani juga ya. Bu Nana juga. Kemudian ada Pak Edi, alhamdulillah sebagai orang tua kita juga. Waalaikumsalam. Baik, mungkin Bapak Ibu sekalian silakan barangkali disampaikan yang ingin ditanyakan langsung. Nah, Ustadz, Sep, panggil kata dong. Enggak, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya berdiri dari Pak FTI Wahyudin untuk bertanya Pak Ustadz. Enggak, Ini kan yang mengenai yang tadi yang saum amaliyah ya. Kan khususnya kami misalnya hanya baru bisa membaca Al-Quran, jadi terjemah, tapi belum bisa memahaminya. Nah, supaya terhindar dari hal tersebut yang tadi jadi hanya mendapatkan ngantuk dan sebagainya. Nah, kuncinya apa ya supaya di dalam membaca Al-Quran walaupun belum bisa memahaminya, tapi supaya menjadi amal baik gitu Pak Ustadz. Demikian pertanyaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang namanya itu Pak, ada 5 orientasi. 1, baca Quran, orientasi membaca saja. Ya, itu dengan membaca juga punya pahala. At-ta'abbadu bitilawati. Dengan baca Quran, ibadah itu ya. Jadi ibadah itu dengan baca Quran ibadah. Tapi ya mungkin pahalanya tidak sebesar yang dipahami. Kalau dibaca, diapain? Diterjemahkan. Nggak usah bahasa Arab. Kan ada terjemahnya di sana. Jangan membuat terjemah sendiri. Mending baca aja yang gitu. Yang ketiga ada tafsirnya. Apa tafsir? Menggali isi. Kalau terjemah, ahli bahasa. Kalau tafsir, menggali isi. Kan sekarang banyak buku-buku tafsir ya. Nah, saya sih menyarankan yang gampang itu, yang sekarang paling baru itu tafsir Al-Misbah, punya Syukur Shihab. Itu kan tafsir, ada tafsir Al-Munir, macam-macam yang, tapi yang gampang dipahami bahasa Indonesia itu Al-Misbah. Ya, bisa di perpustakaan, bisa beli sendiri itu ya. Udah tafsir ya. Yang keempat adalah pengamalan, diamalkan. 1 ayat diamalkan. Jangan sampai ada orang yang pandai tilawah, juara nasional, tapi kok kelakuannya nggak benar ya. Gitu. Nah, kita nggak mau ya. Yang kelima adalah tadabbur. Kalau tadi tafakur ya, gunakan pikiran, adalah tadabbur, merenungkan. Misalnya gini. Di Quran surat Al-Ma'arij ayat keempat. Miqdaruhu khamsina alfasana. 1 hari di langit ke-7 sama dengan 50.000 tahun hitungan kamu. Jadi kalau aku berusia 60 tahun, terus mati, berarti hidupku
hanya 1,8 menit. Jadi anggota DPR, jadi presiden, jadi dosen, ternyata sebentar ya, 1,8 menit. Saya kurang ibadah, mati, akhirat, wah lama sekali ya. Kalau begitu mah, saya walaupun sibuk mau ibadah, itu udah orientasi yang hebat. Jadi orientasi membaca, menerjemahkan, menafsirkan, mengamalkan, dan yang terakhir mentadaburi. Sebelum tidur, baca satu ayat, terus baca terjemahnya, terus tadabur di hati. Makanya tiap malam naik imannya. Kemudian taraweh. Taraweh kan kebanyakan cepat-cepat ya. Padahal kan taraweh itu apa isinya? Taraweh itu atau sholat, isinya adalah esensi sholat adalah menjauhi perbuatan maksiat. Jadi ketika sholat itu diperhatikan. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kalau begitu saya jangan jangan sok besar dong. Aku ini kecil, kalau aku profesor aku kecil. Aku profesor sangat pinter dibanding mahasiswa, dibanding Allah nggak ada apa-apanya. Kata Allah, celupkan tanganmu, jarimu ke laut, angkat ya air yang menetes dari jarimu itu ilmumu. Ilmu Allah seperti lautan, bahkan lebih. Allahu Akbar, aku jangan sombong. Subhana rabbiyal adzim, Allah yang besar, Allah Maha Suci. Allah Maha Suci, saya Maha Kotor. Kalau begitu saya jangan menghina orang. Kalau menghina orang berarti gugurlah bacaan subhanallah. Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la. Sama ya. Ujungnya, berikutnya, Rabbighfir warhamni. Ya Allah maafkan. Nah itu. Apalagi nanti tasawuf ujungnya, Assalamualaikum warahmatullahi. Keselamatan untuk Anda sebelah kanan ya. Ya Papa Wawan, Pananan, Pak Iwan. Juga sebelah kiri, Ibu Binati Dia Pertiwi, Ibu Naila gitu. Jadi begitu sholat tuh terasa ada apa ya? Ada semacam kedamaian bersama. Nah, itu. Jadi bisa, Bapak juga bisa. Udah, silakan teruskan. Apa lagi? Mangga. Barangkali Bapak Ibu sekalian yang ingin raise hand langsung bertanya. Yo, nanya apa aja lah, silakan, bebas nanya mah. Dari A sampai Z gak apa-apa. Kalau bisa jawab, kalau nggak bisa ya. Silakan. Udah selama ini yang ragu-ragu apa sih? Mungkin dari saya mungkin. Ya, silakan. Jadi gini Pak Ustadz, ada yang menyampaikan bahwa bila kita melakukan hal yang mungkin di bulan Ramadan ini, misal kalau seandainya sudah berkeluarga gitu ya, suami atau beristri, lalu kemudian tidak tidak disengaja melakukan hubungan misalkan gitu, lalu kemudian kita juga harus berpuasa selama 60 hari gitu ya Ustaz. Ya. Nah, kemudian itu tidak boleh terputus-putus gitu. Cuman hanya gini Ustaz, kalau seandainya kalau laki-laki mungkin bisa gitu ya, 60 hari puasa, atau diganti dengan memberikan gitu ya. Tapi kalau seandainya seorang istri atau wanita itu ada masanya gitu ya, tidak bisa berpuasa selama 60 hari, itu bagaimana Ustaz? Jadi gini, kasusnya itu ada seorang laki-laki ini datang ke Rasulullah, aku celaka, haikan. Kenapa kamu? Aku tadi berbuat hubungan badan dengan istriku. Wah, kata Nabi itu, kamu gimana? Udah ganti aja dengan puasa 60 hari ya, 2 bulan. Ya Rasul, jangan kan 60 hari. 30 hari pun juga bocor, saya nggak kuat. Ya sudah, ganti dengan fidyah.
berikan makanan kepada 60 fakir miskin. Saya kan orang miskin, nggak punya uang. Wah, kamu itu puasa nggak kuat, uang nggak ada. Kata Nabi, ini ada nih, korma nih. Bagikan ya kepada 60 orang fakir miskin di kampung kamu ya. Ya Rasul, aku kan orang paling miskin di kampungku. Aduh, kalau kata orang Sunda, ngurus tunjuk mana mah, ketebegah duit kurang ajar gitu. Tapi akhirnya ya dia dihukum. Jadi yang dihukum siapa? Laki-lakinya saja, perempuannya enggak. Jadi yang dihukum siapa? Laki-lakinya aja. Habisnya laki-laki yang mau itu. Nah, maksa-maksa perempuan. Kalau perempuan enggak. Yang kena hukuman siapa? Laki-laki. Perempuan mah tidak kena hukum. Oke, Pak. Halo. Baik, jazakallah khair, Ustaz. Alhamdulillah. Ini udah ada yang raise hand, Bu Yulianti, mangga langsung bertanya, Bu. Tafadhol. Waalaikumsalam, Pak Asep dengan Taufik, Pak Asep. Oh, Pak Taufik. Ya. Mangga. 2018. Jadi alhamdulillah Yuli ini sedang hamil, Ustaz. Itu hamil lagi. Nah, Nah, keberapa nih? yang ketiga, Ustaz. Yang kedua kan meninggal 2019. Ya. Ini yang ketiga. Nah, saya dengar ada yang bilang kalau hamil itu bisa dua alternatifnya kalau nggak saum, kodo atau fidyah. Kodo itu kalau khawatir dengan kesehatan pribadi, fidyah kalau khawatir dengan janin. Itu patokannya seperti apa saja? Dalilnya juga saya nggak dengar, cuman pernyataan. Dalilnya bukan itu dah. Wa alladzina yutikunahu itu miskin. Kalau ada orang-orang yang lemah itu termasuk tadi yang hamil. Yang hamil kan lemahnya ke bayi ya. Dia hamil cukup aja dengan apa? Dengan fidyah, bukan dengan qada. Oke, berarti kalau hamil tadi fidyah ada saja. Fidyah aja, jangan dengan qada, jangan double-double. Ya. Ya Ustaz, gitu aja. Mohon doanya dari Ustaz dan semuanya sehat. Assalamualaikum, mohon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Pak Taufik, atas pertanyaannya. Alhamdulillah. Mangga, mungkin Bapak Ibu sekalian yang lain. Saya Pak Rahmat, Pak Rahmat. Mangga. Iya, Pak Nanan, mangga. Pak. Suaranya agak kecil, Pak Nanan. Ada kecil. Mic-nya udah di sini. Punten. Ini sebenarnya pertanyaannya untuk sebelum Ramadan sih ya, tepatnya ya, tapi nggak apa-apa untuk pengetahuan. Terkait ini Pak, biasanya kan kita itu ya di Sunda atau di Jawa ya, ada kebiasaan sebelum Ramadan itu ada istilah nadran ya. Nadran pergi ke kuburan atau ziarah gitu ya. Kalau ziarahnya sih kita sudah mafhum ya, bahwa emang bagus itu untuk zikrul maut. Tapi untuk menyengaja dalam rangka menyambut Ramadan itu bagaimana statusnya dalam Islam ya? Termasuk ini Pak, kalau harus keramas juga ya, itu seperti itu Pak. Ini untuk ada kebiasaan tanpa dalil ya, bahwa kita itu kalau mau puasa santun dong, datanglah ke kubur orang tua yang sudah meninggal dunia, nadran namanya di Sunda itu ya, dan juga mandilah keramas kamu ya. Nah itu padadan itu masih sisa-sisa agama Kapitayan. Kapitayan itu adalah agama yang datang sebelum Muhammad diutus. Nah di kita itu di Jawa Timur agama Kapitayan. Sebelum mereka melakukan puasa Pasabrata, saum Pasabrata, mereka itu harus seperti itu tadi, mandi keramas, bersih ya, kemudian apalagi nadran ke kuburan ya. Nah itu berlanjut terus. Oleh Wali Songo nggak dicegah ketika itu, belum beres. Jadi sampai sekarang terbawa nadran sebelum puasa, keramas sebelum puasa. Nah Islam nggak ada begitu, nggak ada. Tapi kalau mau nggak apa-apa, nggak dilarang. Saya Pak mau nadran ke kuburan mama sebelum puasa, boleh ya. Tapi ingat itu bukan perintah Rasul ya. Oke. Saya mau mandi apa? Boleh. Jangankan mandi sebelum Ramadan,
tiap minggu juga boleh mandi. Ingat ya, itu bukan perintah Rasul ya, hanya mandi biasa ya. Oke. Bersih kata adat ya, tidak kata dalil. Bahkan di kita juga masih ada ketika sholat, si dakapnya bukan di depan, tapi di pinggir sebelah kiri, nutupan jantung ya. Karena dalam agama kapitan juga ada sholat tulajeng berdiri, ya, ada sholat tungkul, itu ya sholat ruku, ada lagi anip, ya, ada lagi ini tulumpuk, wah itu bukan anifleksi apa, tulumpuk. Jadi sholatnya kayak sholat sekarang kan, tapi itu zaman dulu, tapi belum turun. Nabinya siapa ya nggak tahu. Jadi masih banyak ajaran dulu yang masuk ke dalam ajaran Islam sekarang. Nah, oleh kita kalau ingin bersih sebaiknya ya sudah tinggal aja lah yang gitu ya. Kalau mau mandi aja, tapi bukan mandi perintah Rasul. Kalau mau ke kuburan silahkan, tapi tidak mesti. Oke, Pak Nan? Alhamdulillah. Pak Nanan cukup? Cakap nun Pak, ada sejarah. Ya, pertanyaan A, B, C, D. Sambungan. Assalamualaikum Pak Rahmat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Edi, mangga Pak Edi. Pak izin bertanya Pak. Yang pertama yang tadi dibahas oleh Bapak ada 5 kriteria Pak ya dalam hal saum. Ya. Kadang kita itu pinginnya sih kriteria yang yang paling tinggi barangkali ya yang kita dapatkan itu ya. Tapi jangankan paling tinggi Pak, yang paling rendah saja kan kadang kita juga meragukan apakah nyampe atau tidak gitu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan Pak minimal untuk kriteria pertama saja Pak yang kita capai barangkali itu Pak Asep, terima kasih. Yang pertama adalah dalam teori berislam ya. Teori berislam itu adalah tadrija wal kafah. Tadrija itu bertahap. Tangga 1, tangga 2, terus ya, tadrija. Tapi ada kafah, menyeluruh dong. Ya, saya sekarang sedang berada pada latihan level 2, yaitu saum amaliyah. Saya insya Allah baca Quran, terus apalagi saya juga taraweh. Mudah-mudahan semakin hari semakin baik. Itu tadinya namanya. Tidak ada orang yang Islamnya langsung sempurna. Nah, tapi bagaimana Pak pahalanya? Nah, itu Pak. Yang penting ada ketaatan. Saya taat berislam. Mati kita sebelum sempurna. Ya kata Allah, yang penting kamu mengucapkan la ilaha illallah ketika mati itu. Maka kamu akan mendapatkan surga. Tapi kalau mengucapkan la ilaha illallah, amalnya amal sedikit, surganya kelas berapa? Ya, ada nanti kelasnya ya. Kelas saum jasa dia ini. Nah, nanti yang hebat itu adalah kelasnya kelas surga Firdaus gitu. Mendapatkan nilai puasa 100. Berapanya? Bapak A 100. Bapak B 60. Bapak C cuma 20. Ibu E cuma 5. Ke surga semua. Tapi beda kelas. Ya nggak apa-apa. Yang penting kita ke surga. Ya, nggak apa-apa. Jangan frustasi. Pokoknya gitu aja. Ya, Ibu Yulia Helmi nih. Halo, Bu Yulia. Ya Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Ibu ini udah terus-terusan kelas ya. Pokoknya kita usahakanlah. Saya juga sudah nggak tahu kelas berapa saya juga. Tapi kadang-kadang kan turun naik. Hari ini kelas kolbiah, besok kelas amalia. Nanti lagi masuk lagi kelas akliyah. Naik turun gitu. Nah kita usahakan. Ya kalaupun turun, jangan terlalu gede. Naiknya gede. Ya kita usahalah. Tapi bagaimanapun orang yang sudah saum itu hebat, sudah taat. Kecuali kalau dia nggak saum. Saum kamu nggak? Lapar-lapar. Mending nggak basok. Nah, itu.
Kalau itu mau beda. Jadi nggak apa-apa Pak. Saum itu gitu aja. Naik turun ya, tapi diusahakan terus naik turun. Oke, siapa lagi? Nuhun Pak. Ya, mana? Alhamdulillah. Ustadz, Pak Asep, nampaknya mungkin sudah di penghujung Oh acara. iya, betul. Barangkali nanti kalau seandainya banyak yang akan bertanya bisa bisa. Ya, mungkin Pak Ustadz Asep kita undang lagi Pak Ustadz ya. Oh bangga. Ya, mungkin Pak Ustadz Gini, kalau mau dengar ceramah itu siapkan pertanyaan yang paling sulit sehingga penceramah tidak bisa menjawab. Kalau di kelas itu kasih A oleh saya. Jadi kalau ada pertanyaan sulit sehingga si penceramah tidak bisa menjawab, itu banyak hikmahnya. Si penceramah jangan sok tahu, harus belajar lagi. Kan banyak penceramah itu nggak mau belajar. Tiba-tiba di tahun 70 sampai tahun itu judulnya itu pas, itu aja. Kuliahnya sampai gitu. Nggak ada yang nambah-nambah itu. Nah kita usahakan ilmu. Nah gini, ada kriteria nambah ilmu, nambah ilman, memotivasi amal. Gitu ya. Semua ceramah harus nambah ilmu. Ada kebaharuan yang diperoleh. Yang kedua, motivasi iman naik. Yang ketiga adalah menambahkan motivasi beramal. Ingin makin soleh. Oke, Mak. baik, alhamdulillah. Insyaallah Ustaz. Mungkin ilmu saum terkadang suka lupa lagi Ustaz. Jadi baik bertanya hal-hal yang fikih gitu Ustaz. Ustaz, sebelum diakhiri acara pagi ini mungkin ada kesimpulan dari tausiah kali ini Ustaz. Oke. Itu aja ingatkan. Saum kita adalah imsakun nafsi, mengendalikan diri. Seperti aja tuh. Saum kita, saum mengendalikan diri. Yang lain-lainnya, ya. Jadi ingat-ingat aja. Nggak usah dihafalkan sama UTS. Oke, mari kita berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma ya Allah, Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'a wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli saqamin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa maghfiratan qablal maut wa rahmatan indal maut wa syafaatan ba'dal maut. Allahumma inni na'udzubika min wasais. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazni wal kasali wal jubni wa a'udzubika min balabati dain wa khadijat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillah. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jazakallah khair Pak Asep yang telah menyampaikan tausiahnya. Alhamdulillah begitu banyak yang disampaikan. Insya Allah mudah-mudahan menjadi ilmu dan serta bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita, terutama dalam bersaum di bulan Ramadan kali ini. Baik Bapak Ibu sekalian, kami informasikan besok hari kita akan melakukan acara yang sama, kultum, ngaos, ngaji online subuh di bulan Ramadan bersama Kompak ITB. Insya Allah untuk besok hari akan disampaikan kultum oleh Ustadz Dr. Yedi. Insya Allah mungkin Bapak Ibu sekalian bisa hadir kembali dalam acara kali ini. Baik, kita tutup pada acara kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.